ini KW awali sebenarnya dengan gerakan literasi kebudayaan. Jadi jauh sebelum kami sampai pada keinginan bersama untuk menuliskan buku mosaik gagasan Kartini untuk bangsanya, itu sudah diawali dengan menyamakan persepsi ya, betapa pentingnya kebudayaan, betapa pentingnya sejarah, betapa pentingnya literasi. Kalau gagasan-gagasan dari rekan-rekan ini kemudian tidak dituangkan dalam buku, itu pasti suatu saat akan hilang, tereliminasi oleh kemudian persoalan dan keinginan lain. Karena itu ketika kita semua bersatu di bawah bendera literasi kebudayaan dalam hal ini Kartini, itu kemudian kita sampai pada keinginan bersama untuk menuliskan gagasan-gagasan Kartini itu dalam bentuk mosaik. Nah ini yang mungkin bagi banyak orang kemudian mendapatkan banyak impresi karena kemudian penulisnya itu muncul dari berbagai macam latar belakang. Dan uniknya penerbitan buku ini itu memang diawali dari keinginan bersama yang sangat kuat setelah disatukan oleh gerakan literasi ini. Kemudian mereka diperhadapkan bagaimana mencetak buku ini. Nah, mereka kemudian para penulis 62 ini kemudian beriuran ya, membeli buku yang dicetak sendiri oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Afrianti, anggota DPRD Kabupaten Jepara Komisi C, mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran buku Mosaik Gagasan R.A. Kartini untuk bangsanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi buku ini penting Bu, karena kalau kita melihat kemarin ini kami, karena sekarang itu media sosial ini memang zamannya sudah zaman media sosial. Jadi kemarin kami itu melihat di media sosial itu ada yang melakukan di salah satu dan beberapa yang melakukan tentang kepahlawanan Ibu Kartini. Karena Ibu Kartini itu kan masa hidupnya singkat. Jadi ada yang melakukan kepahlawanan Ibu Kartini. Jadi dengan hadirnya buku ini menunjukkan bahwasanya memang Ibu Kartini adalah tentang pahlawan Indonesia. Latar belakang penulisan buku ini sebenarnya diawali dari keprihatinan ya, karena ternyata Kartini itu kemudian hanya dipahami, dikenal oleh masyarakat kita atau oleh kita sekalian itu hanya sebatas kulit ari. Jadi Kartini itu hanya kemudian dipersempit perannya, hanya kemudian pahlawan emansipasi perempuan. Setelah itu kemudian kita tidak tahu banyak tentang yang sudah dilakukan Kartini, termasuk gagasan-gagasan besarnya yang masih sangat relevan dan memiliki peran besar dalam membangun bangsa ini. Karena itu kemudian Yayasan Kartini bersama rekan-rekan pegiat literasi, ada guru SMA, SMK, madrasah, SD, SMP, itu kemudian berhimpun, dan juga ada mahasiswa, dan kemudian berhimpun
untuk kemudian menyusun buku kompilasi yang diberikan judul Mosaik Gagasan Kartini untuk Bangsanya. Mosaik adalah serpihan mutiara ya, serpihan-serpihan gagasan Kartini itu kemudian kita kumpulkan dalam bentuk buku. Harapan kami ketika orang itu kemudian membaca buku itu, kemudian dia sedikit paham tentang bagaimana peran Kartini, tentang bagaimana gagasan Kartini, tentang bagaimana spirit Kartini. Itulah yang kemudian harapan kami itu menjadi bermakna bagi kehidupan, kemudian bermakna bagi pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, harapan kita juga kemudian setelah gagasan-gagasan Kartini itu kemudian dipahami bersama, ketika kita memperingati Hari Kartini itu tidak lagi kita terjebak pada kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan yang menurut kami miskin substansi karena tidak ada pewarisan nilai, tidak ada pewarisan semangat, tidak ada pewarisan dari gagasan-gagasan Kartini. Dan padahal ini yang sangat diperlukan bagi kita untuk menjawab tantangan ke depan. Tantangan ke depan bagi masyarakat kita itu sangat luar biasa berat. Kartini misalnya memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan karakter, terhadap budi pekerti, yang menurut Kartini adalah unsur pokok, bidang pokok yang diperhatikan karena dengan karakter yang kuat, karakter yang baik, itu kemudian orang bisa dikembangkan untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, tapi basis utamanya adalah karakter. Bahkan Kartini dalam sebuah suratnya menyatakan tanpa pendidikan karakter itu orang tidak utuh. Tanpa pendidikan karakter kemudian orang bisa saja menjadi lalim ya, orang bisa mendolimi rekan-rekan atau bahkan warga masyarakat. Karena itu pendidikan karakter menjadi sangat penting bagi era Kartini dalam gagasan era Kartini. Karena itu misalnya itu bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan didik, orang tua dan masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap pengembangan karakter putra-putri kita. Kemudian misalnya terkait dengan pelestarian seni budaya, dongeng, kemudian tembang-tembang tradisional itu sekarang sudah tidak lagi masyarakat, dan itu sudah dilihat Kartini waktu itu bahwa bangsa Bumiputra itu waktu itu miskin cerita-cerita tradisional, miskin dongeng, miskin lagu-lagu tradisi ya, lagu-lagu tradisional. Dan Kartini kemudian menyusun buku yang berisi tentang tembang-tembang Jawa ya, lagu-lagu permainan anak-anak, dongeng, itu disusun Kartini. Nah, itu sekarang menjadi bagian penting juga ketika kita kemudian tidak mengajari, tidak menyampaikan, tidak membimbing anak-anak kita untuk menguasai seni budaya tradisi, itu dapat dipastikan anak-anak kita kemudian terasing di negara sendiri. Dia malah lebih akrab dengan permainan-permainan teknologi yang ada di gadget mereka ya. Kemudian terkait dengan sikap bagaimana seorang wanita itu kemudian dapat melaksanakan perannya dengan baik, itu Kartini juga memberikan syarat. Yang pertama memang orang itu harus berbudi pekerti, kemudian terampil, dan kemudian baru cerdas. Tiga hal ini menjadi salah satu konsep pendidikan sekarang. Orang itu harus terampil, kemudian harus cerdas, tapi yang tidak kalah penting itu budi pekerti. Dan itu sudah sampaikan Kartini pada tahun 1900-an ya. Sudah digagas Kartini, sudah ditulis Kartini dalam tuntutannya kepada pemerintah Jepang. Itulah yang kemudian kita eksplor, kita coba tampilkan, kita coba melihat Kartini itu dari banyak perspektif, sudut pandang misalnya. Harapan dengan membaca buku ini, kita masyarakat pembaca itu kemudian akan memiliki gambaran yang utuh tentang Raden Ajeng Kartini, seorang putri yang besar yang memiliki peran besar dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Bahkan sekarang surat-surat Kartini itu menjadi warisan budaya tak benda ya. Artinya apa? Surat Kartini, pemikiran Kartini, gagasan Kartini itu sekarang sudah diakui dunia sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, salah satu sumber kebudayaan, salah satu sumber untuk memberdayakan masyarakat dunia. Karena itu orang Jepara seharusnya memang kemudian mengenal lebih dekat Kartini, mau belajar dari gagasannya, dan kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan yang sekarang.
Masyarakat Jepara yang saya banggakan, khususnya perempuan Jepara. Hari ini kita semuanya menorehkan sejarah di Jepara, yaitu launching sebuah karya yang diberi judul Mozaik Gagasan Raden Ajeng Kartini untuk Bangsanya. Kegiatan ini juga diharapkan merupakan kolaborasi antara kami, para penulis, dengan masyarakat Jepara dan pemerintah Kabupaten Jepara. Karena dengan kolaborasi dan sinergi bersama, kita semuanya dapat mewujudkan cita-cita Jepara saat ini, yaitu mewujudkan Jepara yang makmur, unggul, lestari, dan religius. Terima kasih. Suamiku tidak hanya suami bagi saya, ia juga kawanku sejiwa. Kalau tidak demikian, apakah ia justru akan mengambil aku sebagai istrinya? Di seluruh Jawa sudah terkenal bahwa aku lain daripada orang-orang lain. Semua yang saya pikirkan juga telah dipikirkan olehnya, dan banyak bahkan sudah dilaksanakannya. Saya menginginkan hidup yang berisi sebagai perintis hak-hak dan kemerdekaan wanita Jawa, sebagai istri seorang pria yang agung pendiriannya, yang membantu saya dalam melaksanakan cita-citaku. Sekarang saya memiliki dua-duanya, hidup yang kaya dan penuh. Saya tahu Tuan dan Nyonya tentu akan senang mendengar bahwa kawan kalian yang pikirannya selalu gelisah ini sekarang telah tiba di pelabuhan yang aman. Tuan dan Nyonya tahu saya tidak pernah memperdulikan kemewahan ataupun kedudukan dalam masyarakat. Semua itu tidak akan mempunyai harga bagi saya kalau bukan suamiku yang memberikannya kepadaku. Sekarang semua itu bagi saya menjadi sarana untuk lebih cepat mencapai tujuanku. Rencana kami mengenai pendidikan dan pengajaran terus berjalan. Meskipun sudah kawin, sekolah kami di Jepara diteruskan oleh adik-adik saya. Muridnya sudah 22 orang. Putri para pejabat. Di sini saya juga sudah mulai. Putri-putriku sendiri yang menjadi murid pertamaku. Saya sangat berterima kasih dari diantaranya Pak Hadi selaku Ketua Umum Yayasan Kartini yang sudah mengakomodir pemikiran-pemikiran para literasi dan berbagai lembaga yang bisa kita buat pelajaran bagi kita semuanya, wabil khusus untuk generasi yang akan datang. Harapan kami buku yang menurut saya cukup bagus karena kemudian dicetak dengan kertas CTS, kemudian berwarna, kemudian tebalnya 372 halaman. Ini bisa diterima oleh kalangan pendidik, sekolahan, kemudian kantor-kantor perpustakaan untuk melengkapi khasanah pustaka kita tentang Kartini yang senyatanya memang tidak banyak yang tahu tentang Kartini, kecuali kemudian Kartini sebagai pahlawan emansipasi perempuan. Padahal kalau kita lihat dari perjuangannya, gagasan yang kita dapat dalam suratnya, Kartini itu menyentuh seluruh bidang kehidupan.